Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kita, yaitu berkuliah daring di hari ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, maksud dan tujuan saya di sini, saya akan mempersilahkan para kawan-kawan sekalian membuat video tentang judul kami, yang dimana kami berasal dari kelompok 5 yang berjudul Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah, Tabungan, Saving, Deposit, dan Giro Demand dan Deposit Mudharabah. Baiklah, untuk membersihkan waktu kepada kawan-kawan, saya persilakan untuk mendengarkan video ini. Semoga mendapatkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Rafira. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang tabungan wadiyah. Wadiyah adalah akad antara pemilik dengan penyimpan untuk menjaga harta atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Wadiyah terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, wadiyah yad amanah. Wadiyah yad amanah atau kepercayaan ialah di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri wadiyah yad amanah: yang pertama, penerima titipan adalah memperoleh kepercayaan. Yang kedua, harta, modal, atau barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan. Yang ketiga, harta dalam titipan tidak dapat digunakan. Yang keempat, penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan penerima titipan, tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan, kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan, atau bila status titipan telah berubah menjadi wadiyah yad damanah. B. Wadiyah yad damanah. Wadiyah yad damanah atau simpanan yang dijamin, di mana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya, Bank Syariah menggunakan prinsip wadiyah yad damanah untuk produk tabungan dan giro. Ciri-ciri wadiyah yad damanah: 1. Penerima titipan adalah dipercaya dan dijamin barang yang dititipkan. 2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan. Ketiga, harta, modal, atau barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan. 4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan. 5. Pemilik harta, modal, atau barang dapat menarik kembali titipan sewaktu-waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Suryani Ritonga sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tabungan mudharabah. Mudharabah disebut juga dengan muqaradah, yang berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, al-mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal dengan pengusaha atau mudharib untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis tabungan mudharabah. Nah, jenis tabungan mudharabah ini ada dua, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyad. Mudharabah mutlaqah yaitu di mana pemilik atau sahibul mal dana memberikan keluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Nah, yang kedua ada mudharabah muqayyad. Mudharabah muqayyad yaitu di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Selanjutnya, ada karakteristik umum tabungan berdasarkan mudharabah. Karakteristik ini ada 5. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, ada modal harus
dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang keempat, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang kelima, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya, fasilitas yang diperoleh untuk tabungan mudharabah ini. Yang pertama, menggunakan buku tabungan. Yang kedua, setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank. Yang ketiga, setoran berikutnya dibatasi dan waktu penarikan sesuai dengan akad. Yang keempat, bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan. Yang kelima, tipe tabungan. Tipe tabungan ini ada rekening perorangan, rekening bersama 2 atau lebih, rekening organisasi yang tidak berbadan hukum, rekening perwalian yang dioperasikan orang tua atau wali, rekening dijadikan jaminan pembiayaan, dan yang terakhir pengakhiran perjanjian tabungan terjadi bila tabungan ditutup. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang giro. Di sini ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama giro wadiah dan juga giro mudharabah. Maka giro perlu teman-teman pahami bahwasanya giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 23 bahwasanya giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahan pembukuan. Nah, lanjut ke giro wadiah. Nah, di sini yang dimaksud dengan giro wadiah adalah bentuk simpanan penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan pembukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Nah, jadi Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yaitu mana, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang tersebut atau bisa disebut barang titipannya. Sedangkan Bank Syariah di sini bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dari titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana yang telah dititipkan nasabah tersebut. Tetapi demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan cara tidak disyaratkan sebelumnya gitu. Jadi banknya memberikan dengan secara sukarela tanpa adanya ketetapan dari pihak penitip uang tersebut. Seperti ketentuan umum giro berdasarkan prinsip wadiah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 1 DSN MUI 4/2000 yang berupa yang pertama bersifat titipan, yang kedua titipan bisa diambil kapan saja, yang ketiga tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah, selanjutnya menurut surat edaran Bank Indonesia bahwasanya persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad wadiah berlaku sebagai berikut. Yang pertama itu bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan penggunaan data pribadi nasabah. Yang ketiga, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Jadi bank tidak diwajibkan itu, karena di sini nasabah hanya menitipkan uangnya kepada pihak bank. Yang keempat, bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dana, penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadiah dalam bentuk perjanjian tertulis.
Yang kelima, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekeningnya, antara lain biaya kartu ATM maupun buku cek maupun biaya materai, cetakan laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Nah, begitu. Yang keenam, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan juga yang terakhir, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Nah, itu yang paling penting. Nah, di sini terdapat fasilitas yang diperoleh dari Giro Wadiah tersebut. Yang pertama, ada kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening. Yang kedua, ada minimum setoran awal dan yang diperlukan referensi bagi pemegang rekening. Yang ketiga, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI gitu. Jadi nggak boleh kriminal, daftar hitam. Artinya itu ada catatan-catatan yang tidak mengharuskan atau membolehkannya menyimpan dana di situ. Yang keempat, penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, Giro Mudorobah. Nah, jadi Giro Mudorobah di sini mendapatkan fasilitas yang sama dengan Giro Wadiah ya. Namun yang membedakan adalah akadnya. Dalam Giro Mudorobah, Bank Syariah bertindak sebagai mudorib. Mudorib itu bisa disebut dengan pengelola dana. Sedangkan nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Nah, dalam kapasitasnya sebagai mudorib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudorobah dengan pihak lainnya. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14 DPBS tanggal 17 Maret 2008 bahwa persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad mudorobah berlaku. Yang pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudorib, dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal. Yang kedua, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produknya serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Jadi aman datanya. Yang ketiga, pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nah, jadi di Giro Mudorobah ini ada bentuk suatu perjanjian antara nasabah dan pemilik bank gitu. Jika tadi di Giro Wadiah hanya sukarela dari pihak bank, nah di sini ada kesepakatan mengenai pengelolaan dana yang akan dilakukan oleh pihak bank dan juga pihak nasabah. Jadi kalau Giro Wadiah itu hanya sebuah titipan yang dapat dikelola oleh pihak bank. Jika dia mendapatkan keuntungan, nah dia tidak wajib memberikannya kepada si pemilik dana karena memang tidak disepakati dari awal gitu. Tetapi jika pihak bank berbaik hati atau rasa sukarela karena mungkin memiliki keuntungan yang banyak karena mengelola dana yang telah dititipkan tersebut, nah bisa saja terjadi. Tetapi di Giro Mudorobah ini memang telah disepakati dari awal dan memang untuk menjalankan usaha-usaha ataupun bisnis-bisnis lainnya yang telah disepakati bersama. Nah, lanjut. Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau temuan mudorobah dalam bentuk perjanjian tertulis. Jadi memang dalam bentuk perjanjian tertulis lah, jadi aman. Yang kelima, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain seperti tadi cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Dan yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan juga bermanfaat kepada halayak masyarakat lainnya. Mungkin sekian dari saya berikan selanjutnya presentasi video dari teman saya Aril Miansa. Terima kasih. Deposito mudorobah. Deposito terdiri dari dua jenis. Deposito berjangka biasa, deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Satu lagi, deposito berjangka otomatis. Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjangkan untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. Bisa jadi. Dalam Fatwa DSN nomor 3 /DSN MUI /4 tertanggal 1 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudorobah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudahrib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudahrib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalam mudorobah dengan pihak lain. Yang ketiga,
modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudarib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang terakhir, bank diperkenakan untuk mengurangi nisbah keuntungannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin sekian hasil dari video presentasi kami. Saya harap teman-teman mendengarkannya secara seksama dan memahaminya. Dan apabila yang ingin bertanya maupun berkomentar atau menanggapi, saya persilahkan di grup kita, yaitu di Telegram. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Semoga video ini memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.